Halo, Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading energi kamu di bulan April, tapi ingat ini general reading ya, jadi tidak akan resonate buat kalian semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Sagittarius ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya dan buang yang negatif ya. Bijaksanalah dalam menyikapi. Kalau nggak resonate berarti ini bukan energi kamu, oke? Kalau suaranya kurang keras atau kekecilan, jangan lupa kalian pakai earphone ya atau handfree saat mendengarkan. Kalau tidak kedengaran juga, abaikan aja ya, lewati aja. Mungkin channel ini tidak cocok atau sesuai buat kamu, oke? Jadi simple. Kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya atau konsultasi pribadi. Kontaknya kalian bisa lihat di keterangan profil atau di bawah video ini, oke? Sekarang kita langsung baca aja ya. Di sini kartunya udah kita shuffle. Kita akan lihat apa yang perlu kamu ketahui di bulan April. Di sini kita punya Nine of Swords ya. Kemudian The Lovers. Kemudian di sini ada Five of Wands. Kemudian di sini ada Five of Swords. Oke. Di baris pertama ini aku bacanya kamu ya. Kemudian di baris kedua adalah pasangan kamu atau seseorang yang dealing dengan kamu. Tapi ingat bisa vice versa ya. Energinya bisa kebolak-balik gitu. Sesuaikan aja dengan situasi dan kondisinya kamu, oke? Kemudian di sini kita punya The Hangman. Kemudian di sini kita punya Eight of Wands. Kemudian kita punya Knight of Cups. Kemudian di sini ada Six of Swords, oke. Oke, aku lihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, nggak semua, mungkin kayak hubungan kamu ini LDRan ya, jarak jauh gitu ya. Yang jelas di sini kalian mungkin ada perbedaan kota, beda daerah, ya, beda wilayah gitu ya, beda pulau seperti itu. Dan selain mungkin kalian LDRan, untuk beberapa ini mungkin kalian hubungannya digantung gitu ya. Dan saat ini aku ngeliat kamu dan dia lagi sedang ada masalah, lagi sedang ada konflik ya. Bisa ini komunikasi nggak ada atau memang kalian sudah hubungannya berakhir gitu. Yang jelas di sini komunikasi antara kamu dan dia nggak ada gitu ya, karena setelah terjadi konflik ini mungkin kalian saling dieman gitu ya, atau memang pasangan kamu ini memang meninggalkan kamu gitu ya, seperti itu. Tapi di sini aku lihat gini, untuk kamu ya, aku lihat dengan adanya Nine of Swords itu kamu stres ya, overthinking. The Lovers di sini kamu cinta ya sama dia, sama pasangan kamu ini, sama seseorang yang kamu pikirkan ini. Benar-benar kamu ngerasa kamu udah menemukan seseorang yang menurut kamu ya, ini kayaknya koneksinya antara kamu dan dia begitu kuat yang kamu nggak bisa hindari, kamu nggak bisa tolak gitu. Dan di sini ada Five of Wands dan Five of Swords. Tapi kamu bingung ya, karena di sini kamu nggak ada komunikasi, dan mungkin untuk sebelumnya juga kamu ngerasa kamu yang kayaknya berjuang gitu ya, tapi pasangan kamu mungkin selalu entah mengabaikan atau selalu menghindar gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi di sini ada komunikasi yang terjalin tidak begitu baik gitu ya. Nah, inilah mungkin yang memicu kalian tuh mungkin bertengkar, dan kamu kayak ngerasa udah lelah gitu ya, udah capek gitu. Tapi di satu sisi cinta ya, cinta kamu kuat banget ya, sayang kamu kuat banget. Makanya saat kamu dan dia nggak ada komunikasi, itu kamu stres ya gitu. Di satu sisi kamu ingin berjuang, di satu sisi kamu ingin menyerah gitu ya. Kamu masih sering kepikiran dia, keinget dia gitu loh. Bahkan di sini kamu juga ada pikiran-pikiran negatif tentang dia ya. Maksudnya gini, di saat kamu bertengkar ya, dan mungkin bisa dia ya yang mundur gitu. Kemudian kamu ngerasa kayak dia mungkin udah
melupakan kamu, udah move on dari kamu, punya yang lain gitu ya, karena kamu ngerasa pertengkaran kamu dengan dia ini, kamu berpikir dia menggunakan kesempatan ini untuk meninggalkan kamu gitu loh istilahnya, karena mungkin dia nggak mencoba untuk mempertahankan kamu gitu loh istilahnya. Kalau memang di sini kamu dan dia ada pertemuan gitu ya, kalian ngomong komunikasi gitu, tapi kalian berantem, kemudian uh, salah satunya memilih untuk pergi meninggalkan gitu ya, atau putus gitu ya. Bisa ini putusnya itu putus tanpa kata-kata ya, jadi kayak kalian berantem kemudian langsung silent, langsung putus gitu aja gitu. Makanya kayak uh, hubungannya kayak kerasa digantung gitu ya, jadi kayak nggak jelas gitu loh apakah hubungan ini masih ada atau enggak gitu, kerasanya tuh seperti itu gitu loh. Ya, karena pasangan kamu ini mungkin menurut kamu ya, kamu pengennya dia memperjuangkan hubungan ini, mempertahankan hubungan ini, atau mempertahankan kamu, tapi ternyata enggak. Kamu ngerasa dianya cuek gitu. Kamu ngerasa dia justru menjauh, makanya kamu ada kepikiran hal-hal ke yang negatif ya. Kamu ngerasa mungkin dia hanya manfaatin kamu atau memanfaatkan keadaan ini untuk meninggalkan kamu gitu dan mencari yang lain gitu. Istilahnya seperti itu. Makanya kamu juga kayaknya berpikir uh, kamu nggak ingin hanya kamu yang berjuang gitu loh, kayak kamu ngerasa kamu yang banyak berkorban, kamu yang banyak berjuang sendiri gitu ya. Ada konflik batin, konflik perasaan gitu ya, serasa kamu sedang berkompetisi juga ya, karena ya itu, karena pikiran negatif kamu ngerasa mungkin uh, setelah dia pergi kamu kan ngerasa kehilangan, tapi di sini kamu juga ngerasa seolah-olah dia mungkin sudah meninggalkan kamu atau melepaskan kamu atau memanfaatkan situasi ini untuk move on ya, untuk pergi cari yang lain gitu, katakanlah seperti itu, kayak ada yang lain gitu loh. Nah, seperti itu, makanya kamu ngerasa seperti berkompetisi dengan yang lain gitu ya, gitu, karena mungkin kamu juga ngerasa seperti pasangan kamu ini orang yang mungkin ya, menurut kamu itu kamu bisa dealing dengan orang yang punya mungkin dari segi wajah itu, kalau cowok ya dia ganteng gitu ya, dia romantis gitu ya, jadi kayak banyak jadi kayak banyak jadi rebutan gitu loh istilahnya, kayak kayak banyak yang suka sama dia gitu ya, banyak yang ngefans sama dia, ibaratnya kayak gitu gitu ya. Kalau cewek juga gitu, mungkin terlihat cantik gitu ya, orangnya pokoknya menarik lawan jenis gitu, dan mungkin di pikiran kamu itu banyak yang suka dia gitu, kayak jadi rebutan gitu loh istilahnya, seperti itu, sering diperebutkan para cowok-cowok. Nah, ibaratnya seperti itu diibaratkan tuh gitu gitu. Makanya kamu stres di sini ya, kamu ngerasa dia sudah move on gitu ya, sudah nggak mau lagi sama kamu gitu ya, mencari yang lain gitu, karena ya itu ya, kamu dan dia kan sudah nggak ada komunikasi di sini gitu. Dan untuk dia di sini aku lihat memang dia kayaknya menyerah ya dengan hubungan ini gitu ya, atau di sini dia lagi sedang diemin kamu ini untuk berpikir gitu ya. Dia seolah-olah menghindar gitu ya, nggak mau komunikasi gitu. Tapi di sini aku rasa ya, mungkin selama ini setelah dia nggak ada komunikasi dengan kamu ya, dia banyak merenung, kemudian mungkin dia membuka ya, jalanin pikiran dia terbuka gitu, karena mungkin ada sesuatu hal ya yang kayaknya mungkin dia tiba-tiba aja merindukan kamu, tiba-tiba keingat kamu, tiba-tiba ingin menghubungi kamu gitu, kayak ada dorongan seperti itu gitu loh. Tapi mungkin karena dianya orangnya ego atau gengsi, itu dia menahan diri gitu ya. Makanya terlihat di sini seolah-olah dia cuek sama kamu, dia nggak peduli sama kamu gitu. Padahal di sini dia masih sering ya mikirin kamu, rinduin kamu, itu ada gitu. Kadang keinget itu juga ada gitu.
Nah, dan di sini mungkin karena dorongannya terlalu kuat ya, dan mungkin untuk beberapa di antara kamu seperti yang gue bilang tadi, hubungan mungkin kayaknya udah jeda ya, digantung gitu, dan nggak ada yang mau memulai di sini. Nah, komunikasi, nah disitulah mungkin kayak ada dorongan gitu ya dari dalam batin dia, diri dia gitu, untuk dia maju gitu ya, istilahnya bergerak. Nah, di sini ada pergerakan ya, aku rasa karena mungkin dia nggak bisa menahan diri lagi ya, ada Knight of Cups, dia kayaknya akan datang ya ke kamu gitu ya, mungkin untuk menawarkan cinta lagi ya. Dan di sini berjuang, aku ngelihatnya ya, berjuang untuk travel ke kamu lagi ya, yang awalnya dia mungkin memang ingin menyerah ya, ingin keluar dari hubungan ini, menyerah ya, karena mungkin dia rasa juga karena di sini sering, mungkin kalian sering berantem ya, komunikasi kalian nggak terjalin cukup baik gitu, itu dia juga kayaknya agak sulit juga gitu loh ya, dia ngerasa dirinya juga sulit gitu loh untuk komunikasi gitu ya. Ya di satu sisi mungkin karena kalian ini lagi LDRan gitu loh, kalian jarak jauh gitu, istilahnya seperti itu, bisa saja ya. Dan ini kalian, aku ngeliatnya sih nggak hanya beda kota ya, kemungkinan kayak beda pulau gitu, jadi beda kan jauh gitu ya, nah gitu. Atau untuk beberapa di antara kalian mungkin kalian kenal lewat sosial media gitu ya, jadi kayak nggak yakin gitu kalau ini adalah sesuatu hal yang pasti ya. Biasanya kan kayak ngerasa lewat sosial media tuh orangnya menipu, nah gitu, istilahnya seperti itu. Tapi yang namanya eh, jodoh atau cinta itu kan nggak ada yang tahu gitu, bisa saja memang lewat sosial media ketemunya gitu loh ya, seperti itu. Nah, di sini makanya dia kayak ingin kembali gitu ya, untuk memperjuangkan kamu lagi gitu. Yang awalnya mungkin dia ingin menyerah gitu ya, tapi di sini dia balik gitu ya. Dan dengan adanya Six of Pentacles di sini ya, aku rasa dia ingin menebus ya kesalahan dia sama kamu, kalau memang ini hubungannya sudah ada, bukan lewat sosial media ya, maksudnya bukan ketemu lewat sosial media, tapi memang sudah ada dan kalian berpisah ya, dan mungkin dia ada kesalahan gitu. Nah, itu dia ingin meminta maaf ke kamu, menebus kesalahannya. Dia berubah di sini ya, berubah. Kalau dulunya mungkin dianya nggak peduli, nggak terlalu peduli sama kamu, karena Knight of Cups di sini juga orang yang apa ya, keluar masuk dalam hubungan gitu loh ya. Jadi memang pikiran kamu bisa saja ini terjadi ya, ketika kamu jauh dari dia di sana, terus kamu sering konflik ya, kamu sering mungkin lewat chat gitu, sering marahan, sering berantem, bisa saja di sini dia flirting gitu loh. Nah, seperti itu ya. Tapi di sini aku ngeliat dia akan datang ya ke kamu gitu. Dia akan menjangkau kamu lagi, tapi kalau ini memang hubungannya kenal lewat sosial media, aku rasa di sini dia ngerasa kayak kamu orang yang tepat gitu ya. Kamu orang yang mungkin dia rasa ya, yang bisa menerima dia apa adanya, yang bisa kayaknya bener-bener dia berpikir tepat lah ya, kayak tepat gitu. Mungkin kamu kayak sering memberikan perhatian sama dia, atau ngomong sama dia itu nyambung, serasa kayak kamu tuh bisa memahami dia, bisa mengerti dia gitu loh, istilahnya ya. Jadi kalian itu bisa berbagi satu dengan yang lain gitu ya. Dan menurut dia mungkin kamu yang bisa memahami dia, menerima dia apa adanya gitu ya, karena mungkin dari keterbukaan kalian ya, hubungan lewat chat-chat gitu ya, telepon-telepon gitu, mungkin kamu pernah terbuka ya, atau sharing gitu ya, tentang pengalaman kalian masing-masing ya, pengalaman hidup kalian masing-masing gitu ya. Dan ada hal-hal yang di sini dia ngerasa kayaknya kamu bisa ngertiin dia, atau memahami dia, atau bisa menerima dia apa adanya gitu, istilahnya seperti itu ya. Makanya di sini
kamu juga ngerasa kayak aneh gitu ya yang kamu rasain, kok kamu meskipun baru kenal gitu ya ataupun kenal lewat sosial media gitu ya, serasa kamu deket banget gitu, kayak chemistry-nya dapet gitu. Itu karena ya di sini ada the lovers ya, aku rasa kayak ada koneksi soulmate antara kamu dan dia di sini ya, makanya kayak koneksinya sulit untuk dihindari gitu ya, makanya kamu stres sendiri di sini. Kamu juga ngerasa kayak kok gini rasanya gitu loh ya, padahal kan belum ketemu sama sekali, hanya ngobrol lewat telepon, chat gitu kan. Nah seperti itu. Dan di sini kita lihat untuk kartu oracle-nya ya, tapi kita baca dulu zodiaknya. Di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius ya, energi Gemini paling kenceng, dan juga Pisces. Kemudian kalau nggak ada zodiak yang tersebut di sini pun bisa masuk ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya dengan bacaannya gitu. Di oracle-nya kita punya Pisces. Kemudian di sini ada soulmate ya, tuh kan, ada koneksi soulmate di sini. Dan juga di sini ada past life relationship. Oke. Passion ini tentang gairah, tentang semangat. Ya, walaupun hubungan kamu dan dia saat ini mungkin kayak ada jarak gitu ya, mungkin kalian nggak saling komunikasi, tapi di sini kamu dan dia itu kayak saling memikirkan satu sama lain, saling merindukan satu sama lain. Dan di sini Pisces ini juga berbicara tentang yang dianya di sini yang menahan rindu gitu ya, yang seperti ku bilang tadi, menahan rindu, menahan rasa yang dia rasakan itu kayaknya udah nggak bisa dia tahan lagi gitu ya. Jadi kayak ada perasaan yang menggebu-gebu gitu ya. Di sini ada Knight of Cups yang dianya tuh pengen cepet-cepet datang ke kamu gitu loh istilahnya, atau mengutarakan apa yang dia ingin sampaikan ke kamu gitu. Soulmate ya, ada koneksi soulmate antara kamu dan dia. Jadi memang ada koneksi batin ya. Kamu punya punya vibe yang sama ya, satu frekuensi gitu. Apalagi di sini juga ada past life relationship ya. Past life relationship di sini kalau kamu percaya reinkarnasi, di sini kamu sudah pernah bertemu dengan dia ya di kehidupan kamu yang dulu sebelum di kehidupan ini. Mungkin kalian pernah seperti pernah bertemu atau bersama gitu. Jadi kalian dipertemukan lagi gitu. Nah makanya yang seperti yang aku bilang tadi ya, nggak ada yang nggak mungkin gitu loh ya. Kalau memang jalan ketemunya sama dia lewat sosial media, nah itu bisa saja gitu loh, dia akan jadi partner hidup kamu gitu, maksudnya, atau jadi pasangan kamu gitu. Jadi gak ada yang gak mungkin kalau Tuhan sudah berkehendak gitu. Apalagi di sini ada Eight of Wands dengan the lovers ya, kayak semesta mempersatukan kamu dengan dia gitu ya, seperti itu melalui ya sosial media gitu, kayak mempertemukan kamu dengan dia ini untuk kamu yang belum pernah ketemu gitu loh ya, baru hubungannya lewat itu ya, lewat sosmed gitu ya, atau memang awal pertemuannya kalian lewat sosial media gitu. Jadi mungkin ada rasa dimana kamu mungkin kayak nggak pastilah gitu kan, baru ketemu gitu loh, apalagi ketemunya lewat sosial media, nggak mungkin lah, mungkin dia cuma flirting, nah kayak gitu istilahnya. Tapi kamu ngerasa kok koneksi batin kamu kuat banget gitu loh, kamu bener-bener jatuh cinta, kamu bener-bener cinta sama dia, seolah-olah kamu nggak bisa jauh dari dia atau lepas dari dia gitu loh, istilahnya seperti itu. Oke. Ya, ini saja yang bisa aku sampaikan ya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah kata juga mohon maaf. Semoga bisa kalian pahami ya, dan ingat tidak resonate buat kamu semua. Ambil aja mana yang resonate gitu ya. Dan energi juga bisa vice versa ya, kebolak-balik gitu. Sekian dulu ya bacaan dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.